wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Desanti Dewi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem komputer. Yang pertama ada definisi komputer, yaitu suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting dalam komputer, yaitu yang pertama input atau data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara tiap komponen saling terkait. Yang pertama, dimulai dari input device menuju input atau output port. Dari input atau output port melalui data bus menuju memori yang terdiri dari RAM dan ROM. Kemudian dari memori melewati kontrol bus menuju CPU yang terdiri dari CU dan ALU. Dari CPU melewati kontrol bus menuju input atau output port, dan yang terakhir menuju output device. Struktur komputer. 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemroses, yang kedua memori utama, yang ketiga perangkat masukan dan keluaran, yang keempat interkoneksi antar komponen. Pemroses atau CPU. Pemroses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Yang ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi: yang pertama, operasi aritmetika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, operasi logika, contohnya seperti OR, AND, XOR, dan inversi. Yang ketiga, operasi pengendalian, contohnya seperti operasi percabangan dan lompat. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu sentral CU atau kontrol unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua, ALU atau Arithmetica Logic Unit, berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Yang ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan digunakan oleh pemroses. Selanjutnya ada kontrol unit atau unit kendali yang berfungsi untuk
mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat itu menerima data dan kapan data itu diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Yang ketiga, membawa data dari alat input ke memori utama. Yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika. Yang keenam, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saat akan disajikan ke alat output. Kesimpulan dari tugas unit kendali ini yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, secara mengawasi kerja dari ALU. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetica and Logic Unit melakukan operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang kedua, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya ada memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer. Yang pertama register, yang kedua main memory, yang ketiga secondary storage. Nah, yang pertama register itu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dari hasil pengolahan. Yang terakhir dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register yaitu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lain yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang mempunyai ingatan-ingatan atau register dan pengendali organ tubuh atau CI. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses atau melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat, atau instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B. Maka perlu data nilai A dan B
yang masih ada di meja atau memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita, atau data yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga diperolehlah nilai C yaitu 5. Proses perhitungan ini dilakukan pada ALU. Hasil dari perhitungan ini ditulis kembali di meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunderi. Perangkat input atau output, atau sering dikenal dengan perangkat masukan atau keluaran, digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis dan komponen elektronis. Pada komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, dan komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip kontroler. Yang selanjutnya yaitu interkoneksi antar komponen, disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Yang kedua, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output, atau biasa disingkat dengan I-O. Bus antar CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau Memory Data Register dan MAR atau Memory Address Register, dan unit kendali dalam CPU disebut internal bus. Bus yang digunakan CPU dengan input atau output diletakkan langsung ke input atau output, tetapi dilakukan melalui input atau output port atau DMA, Direct Memory Access Controller, atau input atau output channel, dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang digunakan dengan MDR atau address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta kontrol bus yang dihubungkan dengan kontrol unit. Selanjutnya yaitu bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu address bus, data bus, dan kontrol bus. Yang pertama, address bus atau biasa disebut dengan bus alamat, yaitu digunakan untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang kedua, data bus digunakan untuk membaca dan mengirim data dari memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Dan yang terakhir ada kontrol bus atau bus kendali. Sinyal bus kendali ini antara lain memory read, memory write, input
input atau output write, dan input atau output read. Sekian materi konsep dasar sistem komputer yang saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Santi Santi Santi.